Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalil Fabrian. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang ditugaskan kepada saya, yaitu mereview jurnal-jurnal yang bertemakan tentang pemerintahan daerah. Di jurnal pertama mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah dan penerapan sanksi-sanksi administratif dalam peraturan daerah, di mana penyelenggaraan pemerintah itu dalam kedaulatan yang terdapat dalam negara kita, di mana negara kita adalah negara kesatuan yang tidak dapat dibagi dalam bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan. Karena sebagai usaha untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokrasi dinamakan pemerintahan yang dijalankan secara efektif yang berguna sebagai pemberdayaan kemaslahatan rakyat. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan adat itu meliputi kewenangan yang membuat perda-perda ataupun sebuah regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang diemban atau dilakukan secara demokratis. Apabila suatu kekuasaan negara yang dipusatkan kepada daerah, kita disebut sebagai sentralisasi. Jika kekuasaan sebuah negara dipusatkan, maka terjadi sentralisasi. Apabila dibalik, sebuah kekuasaan negara yang disebarluaskan, maka terjadi desentralisasi. Maupun kuat dalam berbagai perkembangan sebuah pemerintahan, banyak kita jumpai sebuah arus balik kuat ke sentralistik yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Di mana kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti apabila pemerintah daerah tersebut berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi itu dengan daerah maka kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah menjadi berarti kalau pemerintah daerah tersebut berdaulat. Bahwasanya pengawasan dan sebuah kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat, dan kekuasaan dengan daerah di tertentu tersebut tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi hubungan pusat dengan daerah di mana suatu negara itu yang terdesentralisasi, pemerintah pusat membentuk daerah-daerah serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah. Satu langkahnya yaitu penerapan asas desentralisasi, di mana pemaknaan suatu asas desentralisasi itu menjadi sebuah perdebatan di kalangan pakar, karena pemerintahan pelaksanaan dalam pemerintahan daerah tersebut. Perdebatan itu muncul karena cara pandang dalam mengartikulasikan sisi mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi dapat diklasifikasikan bahwasannya diantaranya desentralisasi sebagai penyerahan sebuah kewenangan kekuasaan, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, desentralisasi sebagai sebuah pembagian, penyebaran, pemancaran, dan pemberian kekuasaan serta kewenangan, dan desentralisasi juga sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan sebuah daerah pemerintahan. Langkah yang kedua yaitu penerapan asas dekonsentrasi, di mana pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan sebuah aturan atau regulasi yang keputusan pusat yang telah dibuat tidak dalam bentuk peraturan ataupun regulasi yang tidak dapat diprakarsai ataupun diperkuat, di mana yang menciptakan suatu peraturan dan ataupun membuat keputusan bentuk lain untuk yang dilaksanakan sendiri pula. Dan juga apabila pendelegasian ini dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan
di pemerintahan pusat dan juga di petugas pemerintahan daerah. Sifat administratif disebut sebagai dekonsentrasi yang merupakan sebuah delegasi atau wewenang pelaksanaan kepada tingkat-tingkat lokal maupun sifat politik yang merupakan devolusi, di mana arti dari hal tersebut adalah bahwasanya wewenang pembuatan keputusan dan juga kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pejabat-pejabat regional ataupun lokal. Dalam kajian HTN atau buku hukum tata negara, pemerintahan yang berdasarkan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari alat pelengkapan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga pemerintahan pusat tersebut tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintahan pusat. Langkah yang ketiga yaitu penerapan asas pembantuan atau Medewange, di mana sifat pembantuan ini yang berarti membantu dan tidak dalam konteks hubungan atasan dan bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak ada ataupun tidak mempunyai hak untuk menolak, di mana hubungan ini ada ataupun timbul berdasarkan sebuah ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang dasarnya pembangunan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, di mana daerah yang terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Yang kedua, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Koordinasi dilaksanakan secara berkala dan dari tingkat nasional, regional, ataupun provinsi. Tata laksana pendanaan, kualitas pengendalian dan pengawasan, pemberian pembimbingan, supervisi, dan konsultasi dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, dan juga dilakukan secara menyeluruh dari daerah ke daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran peraturan daerah biasanya berlaku pada peraturan daerah tentang pajak atau perda retribusi. Ketentuan pidana dapat dilakukan pemeriksaan tersebut. Kita tahu bahwa serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan maupun mengolah data dan juga keterangan lainnya dalam rangka untuk mematuhi suatu kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kali ini kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu tentang peran pemerintah dalam melaksanaan pemerintahan yang baik atau good governance di bidang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Hal pertama, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara di daerah, di mana dasar suatu pengaturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 6 tentang pemerintahan daerah, pasal 18A dan 18B. Dari pasal itu, kita tahu bahwa lingkup pemerintahan daerah itu yaitu provinsi yang dipimpin oleh gubernur, kota yang dipimpin oleh wali kota, dan juga kabupaten yang dipimpin oleh bupati, di mana suatu pemerintah daerah menjalankan suatu otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang di mana undang-undang menentukan sebagai suatu urusan pemerintahan pusat, dan juga pemerintahan yang daerah tidak berhak untuk menetapkan suatu peraturan atau regulasi daerah dan juga peraturan-peraturan lainnya. Untuk di mana hal tersebut untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dan yang kedua, sebuah good governance atau pemerintahan yang baik, di mana suatu good governance atau pemerintahan yang baik itu sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat banyak, serta dan juga efektif, efisien, dan
hal-hal yang positif lainnya dapat kita lakukan. Di mana good governance itu mengandung sebuah pengertian di mana menjunjung tinggi sebuah nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan kepemimpinan seseorang. Good governance juga merupakan sebuah wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan tata kelola yang baik dan benar. Dalam konsep good governance, yang paling dasar disebut ada 3 stakeholder utama yang sering saling berinteraksi satu sama lain dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu negara atau pemerintah, swasta atau dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri, di mana institusi pemerintahan berfungsi sebagai yang menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, dan bagi sektor swasta menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan yang disebut dengan memiliki peran untuk membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk untuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Kali ini kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu mengenai kewenangan pemerintahan daerah otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Ruang lingkup kewenangan pemerintahan daerah otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana desentralisasi pendidikan di mana itu terjadi karena pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat suatu perencanaan dan mengambil sebuah keputusan, di mana untuk mengatasi atau membenahi suatu permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Di mana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan pemerintahan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintahan daerah pengelolaan dalam ketika mengelola pendidikan dimuat dalam pasal 50 ayat 4 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintah, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyedia fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten, kota, dan tingkat pendidikan dasar menengah. Pasal 50 ayat 5 menentukan bahwa pemerintah daerah, kabupaten, atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Sekarang kita mau masuk ke jurnal yang keempat, sebuah otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintahan daerah dan keuangan daerah. Ketika pembagian urusan pemerintahan daerah, sebuah kewenangan pemerintah menjadi dasar utama bagi setiap tindakan dan juga sebuah dasar kewenangan yang sah. Maka setiap tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level kepemerintahan dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara umum, kewenangan pemerintahan itu melalui atribusi, delegasi, dan juga mandat serta tugas pembantuan. Dalam urusan pembagian antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota sebagai upaya untuk memperjelas sebuah kewenangan masing-masing sektor pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya dan mengurus rumah tangganya sendiri. Secara umum ada dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian dan urusan pemerintahan antara pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan yang wajib dan juga urusan pilihan.
Dalam keuangan daerah, seorang kepala daerah ketika menyusun APBD menetapkan suatu prioritas ataupun plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan juga anggaran satuan kerja perangkat daerah. Kalau diprioritaskan dan plafon anggaran kepala satuan kerja, perangkat daerah menyusun suatu rancangan atau APBD berdasarkan prestasi kerja yang sudah dicapai sebelumnya. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Seorang kepala daerah juga mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Kali ini kita memasuki jurnal yang kelima, politik hukum penyelenggaraan otonomi daerah dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks politik hukum penyelenggaraan otonomi daerah, di mana politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang di dalamnya menjelaskan secara umum bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah ada beberapa dasar, yaitu yang pertama sebuah prinsip negara kesatuan, yang kedua sebagai kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, yang ketiga daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan juga mengurus daerahnya sendiri, di mana sesuai aspirasi dan juga kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional maupun kepentingan umum bersama. Yang keempat, pemerintahan pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan juga sebaliknya daerah. Ketika membentuk suatu kebijakan daerah, baik dalam bentuk perda maupun kebijakan lainnya, dan juga memperhatikan kepentingan nasional. Yang kelima, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada di tangan presiden. Jaminan pelayanan publik oleh pemerintahan daerah. Yang pertama, asas pelayanan publik. Yang kedua, ruang lingkup pelayanan publik. Yang ketiga, sebuah manajemen pelayanan publik. Yang keempat, informasi mengenai layanan publik. 5, hak yang dimiliki masyarakat dalam pelayanan publik. 6, sebuah evaluasi ataupun penilaian peninjauan kembali mengenai pelayanan publik, dan juga di mana menteri melakukan evaluasi kerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya, jurnal yang keenam mengenai mengelola hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang efektif dan juga efisien dan dalam politik desentralisasi. Politik desentralisasi yang dikembangkan di Indonesia adalah desentralisasi dalam negara kesatuan, di mana pilihan negara kesatuan telah jelas termuat dalam konstitusi dan masih menjadi konsensus politik. Dan juga walaupun konsep negara kita adalah negara kesatuan, di mana kita sering mengalami dinamika dan juga penyesuaian yang sesuai dengan sebuah tantangan yang ada, yang kita hadapi, di mana desentralisasi dalam negara kesatuan memiliki ciri yang berbeda dengan desentralisasi dalam negara yang menganut sistem federal. Dalam negara kesatuan, umumnya desentralisasi hanya terjadi dalam kewenangan eksekutif, bukan dalam kewenangan legislatif dan juga yudikatif. Pemerintah daerah tidak memiliki kompetensi legislatif dan juga yudisial, di mana negara kesatuan tidak ada sovereignty maupun kedaulatan hanya ada di tangan negara, bukan yang ada di daerah, di mana berimplikasi di mana negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif yang berkedudukan di pusat, lembaga perwakilan rakyat di
daerah atau DPRD hanya memiliki regulator power atau kekuatan yang regulatif standar, dan juga di mana untuk membuat sebuah peraturan daerah tidak bertentangan dengan suatu produk lembaga legislatif yang disebut dengan DPR, dan juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai negara kesatuan yang desentralistik, Indonesia memiliki konstruksi hubungan pusat dan daerah yang berbeda dengan konstruksi hubungan yang ada di negara bersistem federal. Dalam negara kesatuan, negara, daerah ataupun provinsi dan juga kabupaten kota umumnya dibentuk oleh sebuah negara ataupun pusat melalui peraturan-peraturan perundang-undangan tertentu. Karena itu daerah memperoleh kewenangan dari negara, bukan sebaliknya. Dengan kebijakan desentralisasi yang berada di suatu landasan kuat, juga mengembangkan sebuah demokrasi yang ada di seluruh dunia kepemerintahan yang ada, di mana suatu demokrasi adalah sendi utama maupun menjadi tulang pokok dan juga prinsip dasar yang dianut oleh Indonesia. Ini memberikan bahwa sebuah peluang yang luas terhadap peranan aktif bagi elit politik, daerah, dan juga tokoh masyarakat yang ada di seluruh daerah, di mana untuk menjalin sebuah kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Konsepsi sebuah hubungan pusat dan daerah di negara kesatuan, di seberapa luas pun otonomi daerah dan juga urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tidak untuk mengatur dan juga mengurus tetap dalam batas-batas koridor maupun jalan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat, di mana tercipta sebuah sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan antara kementerian dalam pemerintahan daerah. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Mendagri untuk bertindak selaku koordinator maupun pemimpin dalam kementerian dan juga lembaga pemerintahan non-kementerian yang sebagian urusannya itu dilimpahkan ke daerah. Kita memasuki jurnal yang ke-7, di mana perspektif kebijakan daerah dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan daerah dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang pertama, hubungan kewenangan daerah dan pembentukan kebijakan daerah. Dalam membentuk sebuah kebijakan maupun regulasi di daerah, para pembuat kebijakan dan juga regulasi tersebut yang disebut juga local policy maker, di mana harus memahami bahwa sebuah kebijakan pemerintahan daerah hanya memiliki satu kewenangan, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang di dalamnya terdapat urusan wajib dan juga urusan pemerintahan pilihan, di mana hal ini dengan pemerintahan pusat yang memiliki 3 kewenangan ataupun 3 urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintah absolut, umum, dan juga konkuren, termasuk dalam urusan terkait kehutanan, kelautan, energi, dan juga mineral. Keputusan dan atau tindakan wajib di dalamnya mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadikan sebuah dasar kewenangan dan juga dasar dalam menetapkan dan juga melakukan sebuah keputusan dan juga tindakan. Dan yang kedua, sebagai inkonsistensi pasal-pasal terkait pembatalan kebijakan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait. Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Perda dan juga Perkada, yaitu peraturan kepala daerah, dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana di dalamnya memiliki kepentingan umum dan juga kesusilaan.
apabila Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tidak menyebutkan secara jelas ruang lingkup yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum. Maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum meliputi satu, terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, yang kedua terganggunya akses terhadap pelayanan publik, yang ketiga terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, keempat terganggunya kegiatan masyarakat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang keenam diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras antar golongan, dan juga gender. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.